Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah, selamat datang, selamat berjumpa kembali di acara Family Development Session atau FPS. Kemarin Potong sudah bahas bagaimana mengenai bagaimana cara Potong mengelola keuangan keluarga. Ya, menabung biasanya dilakukan oleh setiap orang dalam hal untuk memenuhi punya kebutuhan. Nah, hari ini Potong belajar bagaimana pentingnya menghitung biaya pinjaman dan manfaat yang nantinya Potong ambil. Nah, tujuan daripada Potong belajar yang pertama, Potong sendiri tahu bagaimana cara Potong meminjam yang baik. Nah, yang kedua, Potong memiliki kemampuan untuk bisa meminjam sesuai dengan kebutuhannya Potong punya. Hari ini Potong belajar ada 6 langkah, di antaranya merencanakan utang, terus memilih tempat meminjam, menabung secara rutin, memilih cara dan tempat yang sesuai untuk menabung maupun meminjam, dan yang terakhir adalah penutup sebagai Potong punya kegiatan. Jadi berutang boleh saja dilakukan, Potong boleh saja berutang asal Potong punya utang itu betul-betul Potong kelola dengan baik dan bisa bermanfaat pada Potong. Artinya punya nilai tambah kembali pada Potong. Kalau berutang hanya pada sekadar untuk Potong euforia saja, happy saja, mendingan jangan berutang. Nah, nanti Potong lihat pada poster di sebelah sini. Pada 2A nih, hal-hal yang perlu ibu-ibu tahu dan ketahui sebelum Potong melakukan pinjaman atau berutang tadi di orang Yang pertama, bahwa untuk apakah kita meminjam, para apa Potong pinjam uang kira-kira. Ibu-ibu harus tahu dulu untuk kamu punya kebutuhan atau keinginan. Begitu ya? Nah, kalau sudah tahu kira-kira apa yang harus mau utang, berarti ini sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Sekarang kita mau tanya di ibu-ibu, kira-kira selama ini dong cara untuk mengatasi kekurangan uang di rumah dibuat dengan cara bagaimana? Kalau ada uang di rumah, meminjam. Ya, kira-kira berapa kali? Berapa kali? Misalnya dalam 1 bulan atau 1 tahun, kira-kira berapa kali ibu dan berutang? Lebih dari 1 kali ya? Lebih daripada 1 kali dalam berutang. Ya, yang kedua, sebelum Potong mau utang uang atau mau pinjam itu, Potong harus tahu apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang. Kira-kira ada barang lain sekalian selain Potong berutang. Makanya Potong punya hal-hal yang bisa berjual kah? Ada ayam 1 ekor, Potong jual Potong ayam dulu kah? Atau apa dulu sebelum berutang? Ada emas Nah, ya, Potong tujuannya kenapa? Jika Potong tahu bahwa ada cara lain, misalnya ada tabungan atau hal-hal yang bisa Potong jual untuk menutupi Potong punya kekurangan uang tadi, tidak perlu harus berutang. Nah, yang ketiga, kira-kira berapa besar kita perlu meminjam uang? Uang kira-kira mau besar atau kecil? Berarti sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi begini, orang bilang besar pasak daripada tiang. Artinya kalau Potong dapat uang cuma 500 lah, 500 dalam 1 minggu, tapi ibu-ibu mau pinjam lebih daripada 1 juta, berarti itu sudah berat. Nah, yang keempat, yaitu bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman. Kalau su ambil besar, otomatis bayar akan lebih setengah mati, betul tak? Kalau ambil kecil, bayarnya pasti kecil. Jadi, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak musiman atau tidak. Misalnya gini, ibu-ibu kerja misalnya buat kebun, tanam sayur. Sebelum Potong panen, otomatis di sela-sela Potong belum ada uang. Potong mau pinjam, jangan ambil lebih besar. Supaya pada saat Potong untuk panen dan lain sebagainya, Potong bisa tutup dengan uang tadi, uang hasil panen. Yang kelima yaitu, kemanakah kita dapat meminjam? Kira-kira kemana? Nah, di sini, bandingkan tempat-tempat peminjaman yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Kan dapat pinjamannya nih, ada rentenir, ada koperasi, ada bank, ada apa lagi, Potong punya saudara-saudara yang siap pakai pinjam per Potong. Tapi dari semua ini, mau dia memilih kira-kira mana punya pengembalian paling kecil, begitu ya? Nah, untuk Potong untuk hidup syarat, di sini ada tempat meminjam pada klip R2B. Pertama, Potong harus tahu sumber meminjam, saudara kerabat. Dia punya keunggulan pertama, dia mudah. Ada di dan influencer Potong itu, assalamualaikum, abang om. Opat berkubang mana ke suhut na rumah sakit misalnya. Malam itu pun ada uang dia kasih, begitu ya? Itu keluarga. Dia punya mudahnya di situ, prosesnya paling mudah. Terus perlu jaminan, keluarga sih perlu jaminan, kan begitu. Yang berikut, tidak ada batasan maksimal meminjam.
Hari ini misalnya potong susah minta bantu 1 juta dulu, tetap dia kasih, begitu ya. Nah yang berikut bunga, ibu bunga rendah bahkan setengah ada. Biasanya begitu ya kalau di keluarga. Nah periode untuk kotong pengembalian ini kotong sesuaikan saja kotong punya. Nah ibu-ibu yang kedua untuk tempat meminjam biasanya rentenir termasuk bank keliling. Ibu-ibu tahu rentenir? Orang-orang yang kasih jalan uang misalnya begini di kampung-kampung atau kompleks orang yang kasih jalan uang katakanlah dikasih 1 juta, tapi nanti bilang bulan depan bayar bunga 200.000. Nanti kotong bayar otomatis 1.200.000. Pertama prosesnya mudah, kotong susah, kotong minta bantuan harus dikasih cepat ya. Terus yang kedua ada jaminan kasih, dia perlu jaminan. Nah yang berikut kira-kira ada batasan pinjaman, rentenir dia lebih enak kalau mau ambil banyak, dia lebih suka lah kasih banyak dikit. Semakin dikasih banyak, otomatis bunga lebih besar kembali ke dia lah. Nah yang ketiga tempat untuk kotong meminjam yaitu kelompok simpan pinjam PKK, misalnya arisan PKH dan lain-lain. Misalnya ibu-ibu di sini ada PKK, ada buat arisan atau kelompok PKH yang tadi kamu simpan uang. Kalau memang kamu ada butuh uang, silakan kamu pinjam di sana. Pertama dia punya prosesnya mudah karena ibu-ibu sudah ada dalam kelompok. Nah yang kedua ada jaminan yang perlu. Kenapa? Ya kata orang-orang di situ saja. Satu bisa kenal satu, orang kompleks, orang kampus, satu bisa kenal satu. Terus kira-kira batasannya ada gak? Ada, ya. Tapi ya tergantung dari kesepakatan atau lu punya aturan-aturan yang ada di sana. Nah yang berikut bunganya bagaimana? Bunga untuk kota punya kelompok PKK cenderung dia rendah. Nah terus cara pembayaran dan prosesnya bagaimana? Disesuaikan saja dengan kesepakatan si simpan pinjam. Ibu-ibu di sini sering ada yang pernah pakai koperasi simpan pinjam? Ada? Ada ya? Ya. Kira-kira mana? Cenderung kalau mau ambil uang gampang atau susah? Agak rumit ya. Perlu jaminan? Iya, ada jaminan. Harus kau kasih jaminan dulu baru bisa keluar uang. Terus batas maksimal? Ya ada batasan. Kalau kau orang baru ambil katakan cuma 500 atau mungkin 1 juta semisal lebih. Ada batasan ya. Terus dia punya cara bayar. So ada ketentuan. Saya bisa lewat dari bulan ini, saya bisa lewat datang ini, harus bayar ini hari ini. Nah yang terakhir, bank pasar. Nah untuk bank, ibu-ibu pernah pinjam uang di bank? Iya. Pernah? Iya. Gampang? Orang turun berdiri begini langsung minta dan kasih? Susah? Iya. Administrasi banyak? Iya. Banyak hal yang betul lengkapi. Saya kurang-kurang atau berdasar usaha ada baru bisa kasih uang ya. Yang kedua, ada jaminan, perlu jaminan harus ada. Misalnya kredit untuk usaha, maka harus kita punya usaha kecil sudah ada dulu. Saya kurang-kurangnya sertifikat tanah harus kasih ke sana sebagai jaminan. Nah, yang berikut kira-kira ada batas maksimal? Ya. Kredit usaha ada batas maksimal ya. Ya 20 juta ya 20 juta. Bisa lebih daripada itu ya, karena ada standarnya. Nah, terus dia punya cara pengembaliannya bagaimana? Sudah ada mekanisme dan aturan cara pengembaliannya. Halo. Hai. Iya. Ibu perhatikan ke depan. Lalu kira-kira bagaimana kotong untuk manajemen kotong punya utang dengan baik? Maka kita harus pinjam dengan total pengembalian yang terkecil, yaitu misal contoh di koperasi atau di keluarga. Dengan begitu kotong terhindar dari lilitan utang yang berkepanjangan. Contohnya yang tadi dilakukan oleh Ibu Lili pada film yang telah kita nonton bersama. Ya, baik. Ibu-ibu sebagai penutup, kira-kira ibu-ibu dalam keadaan susah uang, kira-kira apa yang mau pilih? Mau pinjam di mana? Mau pinjam di keluarga, rentenir, kelompok simpan pinjam, PKK, koperasi atau bank? Yang sering ibu-ibu misalnya kesusahan keluarga. Kenapa? Karena mudah pertama, karena pengembaliannya juga kotong bisa menyelesaikan dengan mudah pula. Jadi kesimpulannya bahwa kalau memang kotong mau berutang, pertama bahwa yakini pastikan bahwa utang yang ibu-ibu ambil bukan sekedar untuk kotong punya keinginan, tapi untuk kotong punya kebutuhan. Kenapa? Karena kebutuhan, kalau kotong tidak penuhi kebutuhan, berarti kotong punya kehidupan akan pincang, misalnya makan minum. Ibu-ibu kalau makan minum otomatis ya loyo, bisa mati kan begitu kan? Itu artinya kebutuhan. Kalau keinginan, misalnya anak-anak dulu di jalan-jalan, oke mama beli es tuh, itu adalah keinginan. Hari ini kotong penuhi keinginan pun menjadi masalah. Tetapi kalau kebutuhan, kalau kotong tidak penuhi, berarti otomatis kotong bisa berbahaya. Dan sebagai catatan penting, usahakan berutang itu untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Oke, demikian kotong punya pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kotong lanjut di minggu depan dengan pertemuan tentang cara menabung yang baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.